Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alamsyah Rahmatullah, kelas 11 MIPA 1, absen 21. Saya di sini bersama kelompok saya ingin mempresentasikan teks cerpen atau unsur-unsurnya. Lalu saya Nathan Alexander Sujarwo dari kelas 11 MIPA 1, absen 22. Saya Novaldi Rizky Saputra, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23. Saya Ponderangga Zulkarnain, kelas 11 IPA 1, absen 24. Saya Adadi Firman dari kelas 11 MIPA 1, absen 33. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri kurang lebih dari 10.000 kata. Struktur cerpen terdiri dari yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, yang kelima ada evaluasi, dan yang keenam ada koda. Cerpen itu sendiri terbagi dalam beberapa unsur. Tepatnya ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung hadir atau muncul di dalam sebuah karya sastra itu sendiri, sehingga mempengaruhi terbentuknya karya sastra tersebut. Unsur intrinsik itu dapat terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada alur cerita atau plot, yang keenam ada sudut pandang, dan yang ketujuh ada gaya bahasa. Lalu untuk unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar, yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah karya sastra, tetapi tidak ditampilkan langsung ke dalam ceritanya. Unsur ekstrinsik dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, yang kedua ada latar belakang penulis, dan yang ketiga ada nilai yang terdapat pada cerpen. Unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Pada cerpen Laki-laki Sejati, ini memiliki tema, arti laki-laki sejati. Kutipan teks cerpen dalam mengambil tema, yaitu seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Selanjutnya ada amanat. Amanat sendiri adalah seorang laki-laki sejati tidak akan pernah ada selagi perempuan tersebut tidak ada niatan untuk merubah laki-laki itu menjadi laki-laki sejati. Dan jangan pernah menunggu pasangan hidup yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkannya, tetapi ketika sepasang kekasih saling tulus mencintai, maka segalanya akan berubah. Yang berikutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu ibu. Penokohannya pintar dan sabar. Kutipan pada teks cerpen yaitu, kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku, dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang. Buku-buku dalam perpustakaanmu, meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu. Lalu tokoh yang kedua yaitu anak perempuan. Penokohannya tidak sabaran dan mudah putus asa. Kutipan pada teks cerpen yang pertama, katakan cepat ibu, di mana aku bisa menjumpai laki-laki itu. Lalu kutipan teks cerpen yang kedua, jadi tak ada harapan lagi, gumamnya dengan suara tercekik putus asa. Tak ada harapan lagi. Kalau begitu, aku patah hati. Patah hati, ya aku putus asa. Selanjutnya ada latar. Latar sendiri ada latar tempat. Latar tempatnya saya menemukan 2 tempat, yaitu di dalam kamar. Buktinya kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang, di dalam kamarmu ini. Yang kedua ada di halaman rumah, buktinya aku tidak
memerlukan matahari, aku memerlukan laki-laki sejati fisiknya. Makanya keluar dan lihatlah jalanan. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu ada sore hari. Buktinya matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara. Tetapi itu justru menolong matahari tropis yang garang itu untuk menjadi bola api yang indah. Lalu ada latar suasana. Ada latar suasana sedih. Buktinya katakan cepat ibu, di mana aku bisa menjumpai anak laki-laki itu. Bunda menarik nafas panjang, gadis itu terkejut. Perempuan muda itu menutup mulutnya yang terpekik karena kecewa. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial pada cerpen laki-laki sejati memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Hal ini menjadi dasar bahwa cerita dalam cerpen tersebut bisa menjadi pandangan buat para orang tua untuk menuntun anak perempuannya untuk belajar menjadi wanita sejati agar menuntun laki-laki mana saja untuk bisa menjadi laki-laki sejati. Kemudian ada alur. Alur cerita pada cerpen laki-laki sejati karya Putu Wijaya adalah alur maju mundur. Pengarang mengulas kisah si anak di saat masih kecil dahulu. Hal ini tampak pada kutipan berikut ini. Sepasang matanya yang dulu sering belekan itu sekarang bagai sorot lampu mobil pada malam gelap. Selanjutnya, pengalaman si ibu di masa lalu juga diungkapkan melalui kutipan berikut ini. Ibunya paham karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Kalaupun dicoba, jawabannya muncul sering menyesatkan, karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggapnya belum cukup siap untuk mengalami. Ini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik napas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Sudut pandang utama, sampingan, dan ketiga. Untuk kalimat pada teks cerpen, aku siap, aku tak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku bagaimana laki-laki sejati itu. 2, ibu, jangan ngeledek begitu. Aku serius, aku tak sabar. 3, sebab aku ingin tahu, dan sesudah tahu, aku tak tahu. Bisa disebut sudut pandang pertama karena ada kalimat aku. Sudut pandang sampingan, contoh kalimat, kenapa kamu menanyakan itu anakku? 2, ibunya paham karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya. Bisa disebut sampingan karena ada kalimat iya. Sudut pandang ketiga, contoh kalimat, ambil yang mana saja, tak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya, apa pendidikannya, dan seperti apa perasaannya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Ada beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen laki-laki sejati. Yang pertama ada terpesona karena waktu tak mau menunggu. Itu majas personifikasi. Yang kedua ada namun jalan yang ada di depan hidungnya sendiri yang sedang ia tempuh nampak masih berkabut. Itu majas sinekdoke. Yang ketiga ada harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata, yaitu majas sinekdoke sama seperti yang kedua. Lalu yang keempat ada tembok beton juga perkasa, tetapi bukan laki-laki sejati, hanya karena dia tak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami. Tetapi dia harus lentur dan berjiwa. Itu majas simile. Yang kelima ada tidak tembus oleh garukan tsunami, itu majas personifikasi. Yang terakhir ada ia mengalami organisme batin, yaitu majas metafora.
Lalu ada unsur ekstrinsik yang terdiri dari latar belakang masyarakat. Pada cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Hal ini menjadi dasar bahwa cerita dalam cerpen tersebut bisa menjadi pandangan buat para orang tua untuk menuntun anak perempuannya untuk belajar menjadi wanita sejati agar menuntun laki-laki mana saja untuk bisa menjadi laki-laki sejati. Adanya ideologi dalam karya sastra akan menghidupkan kembali teks-teks yang sudah mati, sehingga mampu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia. Ideologi terdapat dalam kutipan berikut. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Dari kutipan di atas, cara pandang seorang ibu di masa lampau berbeda dengan cara pandang ibu di masa kini. Kalau dulu, seorang ibu akan merasa tabu bercerita tentang cinta kepada anak-anaknya. Beda dengan zaman sekarang, ibu di zaman ini harus berani berbicara secara transparan kepada anaknya agar si ibu bisa sekalian membimbing dan mengarahkan anaknya. Berikutnya, latar belakang penulis. I Gusti Ngurah Putu Wijaya atau bisa dikenal Putu Wijaya merupakan pria kelahiran Puri Anom, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 11 April 1944. Ia adalah salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Putu Wijaya adalah bungsu dari 5 bersaudara seayah maupun dan 3 bersaudara seibu. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Raka, seorang pensiunan punggawa yang keras dalam mendidik anak, dan ibunya yang bernama Michael Emawati. Putu Wijaya adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar 1000 cerpen, ratusan esai, dan kritik drama. Ia memimpin teater mandiri sejak tahun 1971 dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun luar negeri. Salah satunya ia mementaskan naskah Gir atau Gis dan Aum atau Ror di Madison. Sebagai penulis skenario, ia telah 2 kali meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia untuk naskah Perawan Desa dan Kembang Kertas. Sejumlah karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Inggris, Rusia, Perancis, Jepang, Arab, dan Thailand. Berikutnya ada nilai-nilai pada cerpen. Nilai edukasi atau pendidikan. Nilai edukasi terdapat pada beberapa kutipan cerpen berikut. Yang pertama, salah. Kan barusan ibu bilang, jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa. Tetapi bukan laki-laki sejati hanya karena dia tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami, tetapi dia harus lentur dan berjiwa. Yang kedua, seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Yang ketiga, banyak laki-laki di jalanan. Tangkap salah satu, ambil yang mana saja. Sembarangan dengan mata terpejam juga tidak apa-apa. Tak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya, apa pendidikannya, bagaimana otaknya, dan tak peduli seperti apa perasaannya. Gaet sembarang laki-laki yang mana saja, yang tergapai oleh tanganmu, dan jadikan ia teman hidupmu. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih.